Review Wuling Air EV, First Impression menggoda. Ini adalah mobil listrik termurah di Indonesia. Walau sesungguhnya, kalau dibandingkan mobil bensin konvensional, harganya jadi tidak murah-murah banget, yaitu Rp250, 300 jutaan. Kurang lebih bandrolnya setara Toyota Avanza dan Suzuki R3. Tetap saja untuk kasta mobil listrik, Wuling Air EV ini sangat terjangkau. Tapi harganya yang jauh lebih murah dikompensasi dengan dimensinya yang mungil. Beruntung, kami sudah menjamahnya langsung dan menjajal interiornya dalam review Wuling Air EV yang telah kami lakukan. Kami memang belum berkesempatan untuk mengemudikannya langsung di jalan raya. Namun first impression dari kami setidaknya cukup mampu menjelaskan lebih jauh seperti apa rasanya mobil ini. Mau tahu hasil review Wuling Air EV secara detail? Simak bahasanya berikut. Eksterior imut-imut. Review Wuling Air EV yang pertama adalah eksteriornya. First impression kami atas Wuling Air EV adalah dimensinya benar-benar mungil. Wajar, karena di atas kertas memiliki panjang tidak sampai 3 meter. Lantaran mungil, mobil ini sangat menarik perhatian. Apalagi Wuling memberinya pilihan warna-warni pastel yang beda dari kebanyakan kendaraan di jalan. Kemudian kalau melihat tampilan luarnya, Wuling Air EV juga begitu modern. Lihat saja penggunaan sistem pencahayaan full LED. Hadirnya lampu daytime running light, DRL, horizontal yang terintegrasi sein dari spion kiri ke kanan, menjadikan mobil listrik ini semakin beda. Plus ada logo 5 berlian di bawahnya yang bisa menyala. Bagian belakangnya juga dibuat setema dengan paras mobil. Hanya saja di sektor ini desainnya lebih mengotak, sementara yang depan membulat. Kabin muat 4 orang dewasa. Selanjutnya review Wuling Air EV berlanjut ke interior. Masuk ke dalam kabinnya sebagai pengemudi dan penumpang baris pertama sangat mudah, lantaran pintunya cukup besar. Joknya juga bisa menampung orang dewasa seperti saya yang memiliki tinggi 168 cm dengan bobot 88 kg. Interior depan Wuling Air EV juga tergolong lega, lantaran di konsol tengahnya tidak ada gundukan transmisi seperti kebanyakan mobil konvensional. Hal tersebut menghadirkan suasana lega di dalam kabin. Hal menarik lain adalah Wuling cuma menyediakan 2 pintu untuk Air EV. Jadi ketika penumpang mau duduk di jok belakang, masuknya tetap harus lewat pintu depan. Agak rumit, karena perlu terlebih dulu lipat dan geser jok depan secara manual. Setelah duduk di belakang, review Wuling Air EV ini membuat kami merasa kaget karena ternyata rasanya cukup luas. Hal ini dikarenakan Wuling mendesain kaca belakang Air EV dengan gaya vertikal. Kemudian headroom masih tersisa banyak, sementara legroom memang agak mepet. Tapi 2 orang dewasa duduk bersama di belakang, masih layak. Menurut kami, kekurangan jok belakang di Wuling Air EV ini adalah headrest-nya kurang tinggi dan tidak bisa diatur ketinggiannya. Hal tersebut membuat kami kurang rileks saat duduk di sana. Bicara bagasi, kalau keempat bangkunya ditegakkan maka hanya tersedia sedikit ruang saja untuk barang di belakang. Cukup untuk meletakkan tas kecil, payung, dan lain-lain. Sementara ketika mau ruang bagasi yang lebih luas, jok belakangnya bisa dilipat rata lantai dengan konfigurasi 50-50. Fitur-fitur canggih Wuling Air EV. Review Wuling Air EV selanjutnya adalah soal fitur. Walau kecil dan harganya Rp250-300 jutaan, tapi teknologinya istimewa. Ketika masuk ke dalam kabin, tidak perlu lagi pakai kunci karena sudah pakai remote yang memiliki fitur keyless entry. Lalu yang tidak kalah menarik, saat ingin mengaktifkan mobil listrik ini, tidak perlu pencet tombol sama sekali. Cukup injak rem saja, maka Wuling Air EV otomatis aktif. Selanjutnya untuk melaju cuma butuh putar tuas transmisi dan gaspol. Tidak selesai di sana kecanggihan Wuling Air EV, kami pun sudah mencoba fitur perintah suara dalam bahasa Indonesia, atau Wuling Indonesian Command, WIN. Buat buka jendela hingga mengatur berbagai fitur hiburan di head unit, cukup bicara saja dengan kode awal Halo Wuling. Soal keselamatan, ada airbag, anti-lock braking system, ABS, electronic braking system, EBS, electronic stability control, ESC, dan lain-lain.
Lalu Air EV pakai penggerak roda belakang dengan posisi baterai agak ke bawah atau di lantai, sehingga harusnya membuat mobil jadi semakin stabil ketika berkendara di jalan. Performa baterai Wuling Air EV. Baterai adalah komponen selanjutnya yang kami bahas di review Wuling Air EV. Klaim dari pihak pabrikan 5 berlian, baterai mobil listrik ini tersedia dalam dua pilihan baterai, 26,5 kWh, long range, dan 18 kWh, standard range. Kedua opsi baterai itu bisa dicas dengan kapasitas listrik rumah 2200 watt. Meski begitu yang perlu diketahui, 2200 watt hanya untuk mobil semata. Jadi kalau listrik rumah kamu pas-pasan atau cuma 2200 watt, tentu bakal anjlok kalau saat cas juga menyalakan peralatan listrik lain. Pihak Wuling mengatakan, paling aman untuk cas Wuling Air EV di rumah menggunakan listrik rumah sekitar 4400 watt. Lalu apa perbedaan baterai long range dan standard range? Wuling Air EV long range memiliki jarak tempuh lebih jauh, hingga 300 km, varian ini juga punya opsi cas baterai dengan daya listrik yang lebih besar atau 6600 watt, sehingga pengisian baterainya bisa cuma 4 jam, dari kondisi baterai 20% ke 80%. Sementara dengan daya listrik 2200 watt, pengisian baterainya mencapai 11 jam. Wuling Air EV standar range yang kapasitas baterainya lebih kecil tentu berefek ke jarak tempuh pendek hanya 200 km. Kemudian varian ini cuma bisa dicharge dengan daya 2200 watt dalam waktu 8,5 jam. Khusus untuk varian long range harganya 300 jutaan rupiah. Sementara varian standar range 250 jutaan rupiah. Jadi, setelah tahu review Wuling Air EV, apakah kamu tertarik memilikinya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!